Pernah kebayang nggak sih, apa jadinya kalau sebuah sekolah benar-benar dengerin suara orang tua muridnya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas hasil survei kepuasan layanan di SD Negeri Gamor. Apa aja yang udah keren banget dan di mana ada ruang buat jadi lebih baik lagi? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita intip rapor sekolah secara umum, terus kita rayain hal-hal yang udah berhasil, habis itu kita fokus ke satu peluang besar buat perbaikan. Nah, yang paling penting, kita bakal dengerin langsung curhatan para orang tua, dan terakhir, kita tutup dengan rencana aksi yang jelas dan konkret. Oke, kita mulai dari bagian pertama, rapor SDN Gambor. Tapi sebelum kita bahas hasilnya, penting banget buat kita tahu dulu seberapa valid sih data yang kita pegang ini. Siapa aja sih yang udah ngasih suaranya di survei ini? Wow, ternyata ada 177 orang tua yang ikut berpartisipasi. Angka ini gede banget loh. Ini lebih dari 90% target responden. Artinya apa? Artinya data yang kita punya ini benar-benar kuat dan bisa dipercaya. Ini bukan cuma asumsi, tapi cerminan suara mayoritas. Dengan data yang sevalid ini, sekarang kita bisa dengan percaya diri masuk ke bagian kedua, merayakan keberhasilan. Di area mana aja sih sekolah ini dapat jempol dari para orang tua? Yuk, kita lihat sisi positifnya. Nah, ini dia, dua layanan administrasi yang paling dasar dapat nilai tinggi banget. Lihat deh, kepuasan buat penerimaan murid baru nyampe 74%. Terus layanan legalisasi ijazah juga nggak kalah, dapat 70,6%. Ini bukti kalau urusan administrasi di sekolah ini udah berjalan dengan sangat baik. Keren! Terus apa sih rahasianya? Jawabannya ada di sini, kepercayaan. Data ini luar biasa loh, 100%, saya ulangi, 100% respons orang tua itu positif atau netral soal komunikasi sekolah, terutama lewat WhatsApp. Artinya, nggak ada satupun, 0, yang ngasih respons negatif. Ini adalah fondasi yang kokoh banget. Oke, dengan fondasi komunikasi sekuat itu, sekarang kita geser ke bagian ketiga, fokus pada peluang. Di antara semua layanan yang udah bagus, data nunjukin ada satu area di mana sekolah punya kesempatan emas buat jadi jauh lebih baik lagi. Apa itu? Coba kita lihat grafik ini bareng-bareng. 3 layanan di kiri, penerimaan murid baru, mutasi siswa, dan legalisasi ijazah, itu skor sangat setujunya tinggi dan stabil, aman lah. Tapi, coba geser pandangan ke paling kanan. Kelihatan kan? Ada satu layanan yang grafiknya agak turun dan butuh perhatian ekstra. Dan inilah angka kuncinya, 56,5%. Angka apa ini? Ini adalah indeks kepuasan untuk layanan bantuan dana program Indonesia Pintar, atau yang kita kenal sebagai PIP. Jelas banget, angka inilah yang jadi titik fokus kita buat perbaikan ke depan. Yuk, kita bedah lebih dalam angka 56,5% ini. Grafik donat ini nunjukin, walaupun banyak yang puas atau sangat puas, ada 62 orang tua yang nilainya cuma cukup. Nah, cukup ini kan artinya ya udah, nggak jelek-jelek amat, tapi nggak bagus juga. Dan yang lebih krusial, ada 15 orang tua yang terang-terangan bilang kurang puas atau sangat tidak puas. Ini sinyal yang jelas banget. Tentu aja, angka nggak bisa cerita semuanya. Di bagian keempat ini, kita akan dengerin langsung suara orang tua. Kita coba pahami, kenapa sih ada angka-angka tadi? Apa kritik membangun yang mereka sampaikan? Kerennya, survei ini secara spesifik minta kritik membangun. Jadi ini bukan cuma sekedar keluhan kosong ya, tapi masukan yang tulus dari orang tua buat bantu sekolah jadi lebih baik. Yuk kita dengerin apa aja kata mereka. Nah, ini dia masukan pertama dan yang paling utama, nyambung langsung ke soal PIP. Intinya satu, orang tua butuh kepastian. Mereka pengen jadwal penyaluran dana itu lebih jelas dan informasinya pasti. Udah sesimpel itu, biar nggak nebak-nebak lagi. Selanjutnya, masukan nggak cuma soal administrasi, tapi juga soal pengembangan siswa. Ada permintaan yang kuat nih buat meningkatkan fasilitas ekstrakurikuler. Orang tua pengen lihat ada investasi lebih buat dukung bakat dan minat anak-anak mereka di luar kelas. Ini poin yang menarik banget. Meskipun komunikasi lewat WhatsApp dapat pujian, ternyata pas pertemuan tatap muka orang tua ngerasa masih ada yang kurang. Mereka pengen dialognya itu dua arah, lebih hidup, lebih intensif, bukan cuma laporan satu arah dari guru. Dan yang terakhir, ini soal sentuhan personal. Informasi di grup kelas itu bagus dan efisien, tapi orang tua juga kangen dapat update yang lebih pribadi. Mereka pengen tahu, gimana sih perkembangan anak saya secara spesifik? Semua masukan tadi benar-benar berharga. Sekarang kita sampai di bagian paling penting, rencana aksi. Gimana caranya kita mengubah semua suara ini jadi langkah nyata yang bisa bikin sekolah jadi lebih unggul?
Berdasarkan suara orang tua tadi, inilah 4 langkah praktisnya. Ini bisa jadi agenda utama rapat evaluasi guru. Untuk masalah PIP, solusinya adalah bikin jadwal yang transparan. Untuk bakat siswa, yuk evaluasi dan tingkatkan fasilitasnya. Untuk komunikasi, rancang ulang format pertemuannya biar lebih dialogis. Dan untuk update akademik, buat sistem laporan personal yang rutin tapi singkat. 4 masalah, 4 solusi konkret. Jadi, hasil survei ini bukan cuma tumpukan data, ini adalah peta jalan. Bukti nyata komitmen sekolah buat dengerin dan bertindak. Pertanyaannya sekarang tinggal satu, bagaimana SDN Gambor akan menggunakan peta ini untuk mengubah hasil yang sudah baik menjadi masa depan yang benar-benar unggul? Nah, itu yang paling penting.